Panas dan perpindahannya temanya ya, namanya pembelajarannya adalah panas dan perpindahannya. Hari ini kita membahas bahasa Indonesia, teks eksplanasi. Nanti minta tolong dicatat eret-eretan dulu di buku tulis. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh Bu Dita. Sambil Bu Dita menjelaskan, kalian sambil untuk mencatat sedikit gitu ya, oret-oretan di buku tulis. Nanti materi akan kami share kembali di Google Classroom masing-masing kelas 5A dan 5B. Kemudian ada sedikit tugas sebagai bentuk latihan, latihan soal. Apakah kalian sudah memahami pembelajaran tersebut atau tidak? Seperti perjanjian kita pada kontrak belajar, jika ada peserta didik yang tidak mengerjakan pada waktunya, maka dianggap tidak mengikuti, kecuali ada izin yang bisa dibenarkan, misal sakit, atau ikut orang tua kemana-kemana gitu ya. Eh, itu perjanjian kita yang perlu diingat-ingat. Jadi di semester 2 ini kamu tidak perlu pendampingan orang tua, nunggu sampai malam orang tua baru pulang kerja kamu gangguin untuk belajar. Jadi kamu sekarang sudah harus mandiri ya, harus mandiri. Ketika orang tua bekerja ya sudah biarkan bekerja, kamu pegang HP sendiri atau pegang laptop sendiri, aktifkan, pelajari, email dicatat, email diingat-ingat, sandi diingat-ingat ya. Kamu pindah perangkat dari satu HP ke laptop, dari satu laptop ke HP, itu sama saja, intinya emailnya sama ya, emailnya sama. Kemudian nanti pasti akan ketemu Google Classroom-nya ya. Itu saja pembuka dari Pak Rahman. Berikutnya akan dilanjut oleh Bu Dita biar tidak terlalu lama. Silakan Bu Dita. 64. Alhamdulillah. Baru kali ini yang bergabung banyak sekali, Pak Rohman. Sebentar. 64. 75 ya. Iya, yang kelas 5A sudah dijapri Bu Dita, yang belum gabung. Semoga nanti ikut gabung. Gimana Pak ininya, Pak? PPT-nya. Jendela. Iya sih, salah. Ditanya itu. Sudah terlihat materinya, anak-anak? Terlihat Bu. Oke. Sudah Bu. Oke, siap. Sudah Bu. Oh, Sudah. Akila. Sinyalnya Akila mungkin. Sudah Bu. Ya, ya ditunggu saja. Aku Bu. Sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah. Sudah. Yang belum masih menunggu sinyalnya mungkin ya. Wes, dimulai sama Bu Dita. Iya, speakernya dimatikan dulu. Bu, padahal pakai wifi Bu. Wifi-nya waktunya bayar mungkin. Makanya nggak usah wifi. Terus ada lonceng itu lo perhatikan. Loh itu loh. Wes ya, dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang speakernya dimatikan dulu semuanya. Hari ini anak-anak belajar bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Sudah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Belum. Ya, hari ini kita belajar tema 6, sudah disampaikan Pak Rohman, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Materinya bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Bu, masih belum kelihatan.
Bu, gambarnya kebesaran. Keluar. Gambarnya itu Bu, pinggir-pinggirnya nggak kelihatan Bu. Bu, Cuman tengah-tengahnya Bu, saja Bu. sama. Kebesaran gambarnya. Kebesaran. Gini aja, Bu. Kurang pas Pak. Bentar. Gini aja Bu, nanti di zoom bisa kok Bu. Kalau kecil, Bu. Terlalu besar. Zoom. Enak. Ya, kirim terus Bu. Dikit Harus terlalu besar, terlalu kecil gitu. Iya. Wait a minute. Where is the photo? Mana tadi? Oh, mati. Iya. Pak, gambarnya hilang. Iya, jadi tak hilang ya, Rek. Udah dah. Muncul apa? Sudah muncul Pak. udah muncul lagi Pak. Udah muncul, Pak. Udah Muncul, Pak. Nggak muncul, Pak. Muncul, Kak. Nggak Normal, Kak. Udah Pak, udah pas. Udah, Pak. Udah muncul. Ah, sudah pas Pak, sudah. Iya, ada lonceng itu petean terus ada gambarnya. Kalau lonceng PTN itu loh, Akila. Udah ya. Nggak kelihatan. Kelihatan kok, oi. Lisa. Sinyale. Iya, sinyalnya kok paling welek sinyalnya aku. Ini terus kapan pembelajarannya? Sinyalmu. Lain buat yang banyak sinyale. Ya Lara, gak usah lo-loan. Jam. Bener itu bisa. Udah. Gambarnya sudah teks eksplanasi lagi. Sudah Bu, ada Sudah, cerita. Bu. Sudah, Bu. Ya wes, dimatikan dulu ya. Dimatikan Ya, Bu. speakernya biar temannya nggak terganggu belajar. Wes, dimulai lagi. Teks eksplanasi itu teks yang isinya penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, budaya, dan hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teks eksplanasi nanti itu isinya tentang bagaimana, mengapa peristiwa tersebut terjadi. Bisa fenomena alam, bisa fenomena sosial, budaya, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh-contoh fenomena. Ada fenomena alam gunung meletus. Ini contoh fenomena budaya. Ini ada upacara adat daerah Sunda untuk mensyukuri atas hasil panen yang ada di daerah tersebut. Ini fenomena sosial, ada tawuran, ada demo. Ini adalah contoh-contoh fenomena yang nanti menjadi topik atau judul dalam teks eksplanasi. Perhatikan contoh teks eksplanasi di bawah ini. Ada teks berjudul sumber energi panas. Bisa dibaca salah satu Akila. Silakan dinyalakan mikrofonnya, dibaca. Akila Vega bagian Najma. Ya ini yang jawab. Ayo. Dari awal ya. Ya, sumber energi panas. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar.
Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Matahari menghasilkan energi panas yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berkat energi panas, beberapa kebutuhan manusia terpenuhi. Nah, Bu Winter, lancar ya bacanya. Lah, ini adalah contoh teks eksplanasi anak-anak. Dari contoh teks tersebut, kita dapat mengetahui struktur-struktur teks eksplanasi. Jadi yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu apa, Bu Dita? Pernyataan umum itu isinya tentang hal-hal yang akan dijelaskan dalam isi. Bisa juga berisi definisi, pengertian maupun perkembangannya. Jadi kita lihat lagi teksnya. Nah, ini di paragraf pertama ini disebut dengan pernyataan umum. Bisa berisi definisi, pengertian. Ini di paragraf pertama. Lanjut, struktur yang kedua, yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas itu apa, Bu Dita? Isinya tentang rincian proses atau sebab terjadinya sebuah fenomena yang juga meliputi akibat serta dampak yang ditimbulkan. Kita lihat lagi di teks tadi. Jadi di paragraf 2 ini dinamakan deretan penjelas. Jadi isinya tentang apa? Bagaimana dan mengapa fenomena tersebut terjadi. Jadi di paragraf 2 ini namanya deretan penjelas. Kemudian kita lanjutkan lagi struktur yang ketiga, yaitu interpretasi. Apa, Bu, interpretasi itu? Sama saja dengan kesimpulan atau penutup. Jadi, kesimpulan itu berisi penilaian atau komentar atau pendapat tentang isi teks yang disajikan. Kita lihat teksnya. Di paragraf ketiga ini merupakan interpretasi atau kesimpulan atau penutup. Jadi ini adalah pendapat akhir atau kesimpulan dari isi teks tersebut, teks di atasnya ini. Jadi teks eksplanasi ada 3 struktur teksnya. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Bu Dita kecepatan apa enggak ya ngomongnya? Enggak, enggak, Bu. Enggak, sip. Enggak, Bu. Bu. Ya, ini nyatatnya kalau bisa cepet ya nggak apa-apa cepet. Nanti materinya di-share di GC ya. Nggak apa-apa. Didengarkan dulu saja biar paham. ya, Bu. Siap. PPT, materi, tugas, dan lain-lain nanti akan di-share Bu Dita. Lanjut, setelah struktur teksnya, kita harus mengetahui ciri-cirinya. Bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi? Yang pertama, memuat informasi-informasi fakta. Informasi fakta itu apa sih, Bu? Ada yang tahu informasi fakta itu apa? Informasi yang nyata. Informasi yang benar. Benar, jawabannya benar sekali. Informasi-informasi fakta itu jadi data yang didapat anak-anak itu kebenarannya dapat diuji atau sudah dinyatakan kebenarannya. Jadi sesuai dengan kenyataan. Ciri-ciri yang kedua yaitu bersifat informatif. Informatif itu adalah memberikan informasi-informasi penting terkait teks yang akan dipaparkan. Ciri yang ketiga yaitu membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Keilmuan itu adalah sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jangan ngomong sendiri ya. Speakernya kalau mau
itu dimatikan dulu ya. Nanti kalau ditanya baru digunakan speakernya, nggih. Ciri-ciri yang keempat yaitu jika teks eksplanasi berupa proses yang menjelaskan sesuatu, maka di dalamnya itu ada langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan yang akan dijelaskan. Jadi ciri-ciri teks eksplanasi ini ada 4. Yang pertama memuat informasi fakta, yang kedua bersifat informatif, yang ketiga membahas fenomena yang bersifat keilmuan, dan yang keempat jika teks eksplanasinya berupa proses yang menjelaskan sesuatu, maka di dalam deretan penjelas atau paragraf keduanya itu nanti ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan dijelaskan. Dari struktur, terus ciri-ciri, sekarang kita next. Ini, bagaimana cara menjelaskan dan memahami informasi penting dalam teks eksplanasi. Nah, yang pertama, anak-anak pastinya harus membaca teks keseluruhan dengan seksama. Jadi, tadi Mbak Akila membaca sumber energi panas, mana. Nah, itu dengan tidak seksama, jadi nanti tidak tahu isinya tentang apa ya. Gitu. Jadi harus pelan-pelan, harus dipahami bagaimana isinya teks tersebut. Kemudian yang kedua, memahami makna setiap kalimat pada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Jadi, dipahami maknanya setiap kalimat dari pernyataan umum, paragraf 1 tadi, deretan penjelas, paragraf 2, yang berisi bagaimana, mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan interpretasi, kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, setelah memahami maknanya, kalian harus menemukan kalimat utamanya atau gagasan pokok tiap paragraf, ide pokok. Jadi setelah membaca dengan seksama, anak-anak harus mencari ide pokoknya tiap paragraf. Ditulis ide pokoknya tiap paragraf itu apa. Paragraf pertama, ide pokoknya ini. Paragraf kedua, ide pokoknya ini, dan seterusnya. Setelah anak-anak mendapatkan ide pokok setiap paragraf, anak-anak menentukan kata-kata kunci. Kata kunci itu apa? Masih ingat? Kata kunci itu adalah kata-kata penting yang terdapat dalam ide pokok atau kalimat utama yang sering muncul. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat beberapa pertanyaan berdasarkan teks dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nomor 1 sampai 5 ini adalah cara-cara untuk memahami dan menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Ini ada contoh teks. Silakan dibaca kelas 5A gantian ya. Mas Fafa? Izin ke kamar mandi. Ya. Silakan Mas Fafa. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi juga, tapi lebih sedikit, hanya 1 paragraf. Kita identifikasi cara menemukan informasinya. Dari teks yang dibaca sama Mas Fafa tadi,
Kalian dapat menentukan ide pokoknya. Misalkan, ini langsung ya dijawab Budita. Dari paragraf tadi, kita dapat menemukan ide pokok paragrafnya, yaitu kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Pertama, kita sudah mendapatkan ide pokoknya. Kemudian kedua, kita cari kata kunci. Dari paragraf tadi, kata-kata yang sering diulang itu adalah kalor dan suhu. Kita coba lihat, apakah benar? Ini ada kalor, ada suhu, ada kalor lagi, ada suhu lagi. Berarti kata kunci dari teks tersebut adalah kalor dan suhu. Kemudian poin selanjutnya, untuk memahami informasi dari teks eksplanasi, anak-anak juga dapat dengan cara membuat dan menjawab pertanyaan. Misalkan, dari kata tanya apa? Apa yang dimaksud dengan kalor? Ini jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari kata tanya kapan? Kapan kalor dapat berpindah? Dan ini jawabannya. Jadi dari membuat pertanyaan ini, anak-anak dapat dua informasi penting ini. Seperti itu. Next. Cara membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Tidak jauh beda dengan cara mencari informasi tadi. Yes. Ini adalah contoh teks lagi. Silakan dibaca kelas 5B. Nggak hafal ya? Bu. Iya, siapa yang saya tadi? Monggo, ayo dibaca. Ya, dibaca. Oh, boleh. Yang bilang saya, Bu. Itu tadi siapa? Saya, Bu. Ya, wis dibaca, silakan. Ya, Bu. Yang keras ya. Kalau mau merasakan Halo, ini siapa yang membaca ya? Kita pilih aja gitu, Bu. Ya wes ini yang jawab ini. Nah, aku labu lagi, Bu. Sekali lagi. Sekali lagi nanti dapat hadiah lah. Ini saja. Ini suaranya siapa Pak Roman? Enggak sebelumnya. Yang dipilih saja, Bu. Ya wes lah terserah wes, ayo. Saya. Ya kamu. Saya. Ya Friza. saya, Bu. Friza wes. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan Halo. sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Ya, terima kasih Briza. Ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi juga yang menerangkan tentang salah satu alat untuk mengukur suhu yaitu termometer. Di poin ini kita harus bisa meringkas atau membuat kesimpulan. Dari teks tadi dapat dibuat ringkasan. Seperti ini, contoh meringkasnya. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya dengan menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius,
Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dari ringkasan ini siapa yang bisa membuat kesimpulan? Kesimpulan itu dengan bahasanya anak-anak sendiri. Dari ringkasan yang sedikit ini. Nafisa? Nafisa 5A? Bisa? Mana sih absensinya ini? Nggak balik. Fahri 5B. Iya, Bu. Apa kesimpulannya? Dengan bahasanya Fahri. Dari ringkasan itu dapat disimpulkan apa sih? Wes, dijawab Budita. Kesimpulannya itu jadi panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi satuan yang umum digunakan hanya Celcius. Ini cara membuat kesimpulan dari beberapa pernyataan. Misalkan di sini Budita memberi contoh ada 2 pernyataan. Pernyataan pertama, misalkan panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Ayo, siapa itu? Elisa, Bu. Pernyataan. Elisa, Bu. Elisa mau. Ya, Elisa, nanti Bu. saja ya Elisa, Bu. jogetnya. Wes, sekarang pernyataan kedua. Panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Dari 2 pernyataan ini, anak-anak harus dapat membuat sebuah kesimpulan. Budita dapat menyimpulkan dari pernyataan 1 dan pernyataan 2. Hasilnya adalah panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Pernyataan pertama tadi mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan kedua yaitu mempengaruhi perubahan wujud benda. Jadi digabung kalau kesimpulan itu. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Digabungnya tapi enggak digunakan semua kata-katanya. Kemudian contoh kedua, Bu, misalkan ada 3 pernyataan. Pernyataan pertama, manusia mengkonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Jadi, dari 3 pernyataan ini anak-anak harus dapat menyimpulkan dalam satu kesimpulan. Dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Jadi kesimpulan ini menggunakan bahasa dan kata-katanya anak-anak sendiri. Yang penting 3 pernyataan ini masuk atau informasi yang ada di pernyataan 1, 2, dan 3 ini dapat masuk di kesimpulannya. Seperti itu. Lanjut ya. Iya, Bu. Yang terakhir, menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Peta pikiran itu apa, Nana? Loh, nggak ada yang tahu, Rek. Peta pikiran. Teks. Wes, dijelaskan Budita. Nanti ada contoh peta pikiran di bawahnya. Caranya adalah, pastinya anak-anak dari poin-poin yang sebelumnya, pastinya anak-anak harus membaca teksnya dulu. Kemudian menentukan ide pokok paragraf, sudah pasti ya. Kemudian menentukan kata kunci tadi, seperti di awal. Kemudian tuliskan ide pokok tadi dan kata kunci yang sudah ditentukan dalam peta pikiran. Jadi peta pikiran ini adalah ringkasan
yang berupa poin-poin yang nanti akan dimasukkan ke kotak-kotaknya. Lah ini. Kotak pertama, judul bacaan. Jadi judul bacaan teksnya apa tadi ya? Misalkan sumber energi panas. Paragraf pertama, ide pokoknya apa ya? Dituliskan di sini. Paragraf kedua, ide pokoknya apa ya? Dituliskan di sini. Dan paragraf 3 juga dituliskan di sini. Dari paragraf 1 ini, kata-kata yang sering muncul itu apa? Sehingga dapat disimpulkan sebagai kata kuncinya. Dan paragraf kedua, tiganya juga sama untuk menentukan kata kunci. Jadi ini adalah contoh peta pikiran. Untuk poin-poin yang langkah-langkah ini yang sudah dilaksanakan anak-anak, bisa langsung dituliskan di sini poin-poinnya. Jadi peta pikiran itu bentuknya tidak harus panahnya seperti ini. Ada yang panah ke kanan, panah ke atas, ada yang lingkaran. Jadi terserah nanti yang membuat peta pikiran. Asalkan kesimpulan dan isinya tadi masuk sesuai dengan teks yang akan dijelaskan. Wah, sudah selesai ternyata. Jadi hari ini lumayan banyak materinya ya tentang teks eksplanasi karena Bu Dita mengambil dari satu subtema. Jadi di tema 6 ini ada 3 subtema. Yang pertama subtema 1 ini bahasa Indonesianya langsung dihabiskan sama Bu Dita biar anak-anak tidak bingung. Jadi hari ini khusus bahasa Indonesia untuk subtema 1. Jadi lumayan banyak. Ada mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian membuat peta konsep. Kemudian membuat ringkasan dan kesimpulan. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada. Nggak Nggak ada, ada. Bu. Oh, Tugasnya apa, Bu? oke. Bu, Nggak nanti ada yang ada ditanyakan tugas, berarti ya ada. Nggak ada yang ditanyakan berarti Bu Dita yang bertanya. Nah, sekarang kelihatan wajahnya anak-anak ini. Pak Rohman juga ikut ini menuliskan anak-anak yang dapat menjawab dengan benar. Saya kepengen tahu jawabannya. Saya tanya ini. Wajahnya yang dipin Bu Dita. Mbak Raisya, halo. Mbak Raisya. Lo hilang. Silakan diaktifkan mikrofonnya Mbak Raisya. Sudah? Sudah. Ya. Tadi Bu Dita menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi. Apa ya Mbak Raisya teks eksplanasi itu? Aduh, lupa Pak Rahman. Baru beberapa menit yang lalu. Ayo, diingat-ingat lagi. Teks. Loh, gambarnya hilang. Ganti wes, Bu, ganti. barusan ada tamu, Ganti. Saya pin. Loh, pin Pak Rohman, rek, salah. Masa Bu tanya Pak Rohman ini? Jangan. Dipin ini aja wes, lucu biasanya. Halo Mas Fikri. Halo. Mana wajahnya lo? Lah. Gua anteng gini nggak kelihatan wajahnya Bu Dita rak medeni toh lo, ngono wajahnya ya. Wes. Mas Fikri ganteng, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks yang berisi
Lupa. Lupa. Waduh, lupa kabeh. Iki Budita lupa iki jangan-jangan. Semua nggak tahu. Hakam tuh, Hakam. Oh ya, Hakam ya. Hakam. Iki Hakam iki. Aku. Hakam. Aku nggak terlalu tahu. Langsung deh. Siapa ini yang tahu? Loh, Hakam bersembunyi. Saya, Bu. Ada ini gini ya gambarnya. Wes, sekarang yang bisa saja. Saya, Bu. Ya. Saya akan gini. Saya, Bu. Saya Bu Dita. Saya Bu Akila. Bu Dita nggak tahu ya. Gila, cepetan aku. Saya, Bu. Ya, Akila. Ayo Akila. Udah. Ayo, teks eksplanasi adalah Aku ya. ya. Eksplanasi adalah menjelaskan sebuah fenomena baik itu alam Eksplanasi adalah tanda kimia. hilang. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Dengan fenomena alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Sama ya. Nah, temennya sih nggak bisa ikut didengarkan. Nanti lupa lagi. Belum copot seragam wis lupa ya. Apalagi nanti UAS wis tambah hilang semuanya. Wes. Terakhir wes, pertanyaan terakhir. UAS Dapat nyantai. hadiah Wes, sekarang pertanyaan terakhir. Sebutkan 3 struktur teks eksplanasi. Tadi Kata kunci. Saya, Bu. ya ini siapa ini? Eta. Saya, Bu. Abu. Sebentar. Saya, Bu. Apa, Bu? Saya, Bu. Saya, Bu. Lagi, Bu. Saya, Bu. Aisyah. Saya Bu Rasia, Eta Bu. Saya, Bu. Akila. Ya, wes, ayo Tena. Bu Aisyah. Jadi pertanyaannya maju lagi. Saya, Bu Aisyah. Struktur Ida, teksnya dijawab aja. ada 2. Yang pertama, Adalah struktur eksplanasi adalah bagian Yang pertama pernyataan umum, yang data tidak penjelasan ditanya, jangan interpretasi. menjawab, biar nggak campur-campur. Saya jelas. Ya. Teta, ayo Teta. Saya, Bu. Pernyataan umum, gerakan penjelasan penutup. Akila, yang tidak ditanya jangan menjawab. Bingung ini temannya. Hal apa yang dijelaskan dalam Bu, bingung, Bu. definisi pengertian makna. Ayo Teta, 1. Sorai. Pertanyaan umum. Tadinya Satu pernyataan umum. 2 deretan penjelas. 3 interpretasi. Ya, wes. Wes, sekarang biar adil semuanya. Siap-siap membuka tugas di Google Classroom. Ingat, tugasnya hanya dikumpulkan hari ini. Tidak boleh besok pagi, apalagi besok malam. Jadi, Bu Dita dan Pak Rohman dan Bapak Ibu guru lainnya hanya mengkoreksi anak-anak yang mengumpulkan hari ini. Jadi, silakan dikerjakan. Hanya 10 menit loh selesai. Baru itu boleh silakan melakukan aktivitas lainnya. Bu, berarti hari ini ada tugas ya Bu ya? Ada. Sudah ada. 2 menit lagi akan di-share Bu Dita di GC dan akan di-share oleh Pak Rohman di GC juga. Sudah, Bu Dita tutup ya hari ini ya. Bu, Biar cepat kalau dikerjakan mengerjakan. nanti siang apa nanti sore nggak apa-apa Bu? Mama Boleh. saya lagi. Iya Bu. Boleh. Boleh dikerjakan pokoknya hari ini batasnya jam 12 malam. 23.59 atau 00.00. Bu, Yang kalau mengerjakan Ya, Bu. anak-anak Mau air tahun, Ibu.
Ya wes. Jadi tugasnya anak-anak, meskipun nanti anak-anak ngirim jam berapa saja, itu ada jamnya di Budita. Aku mengerjakannya Misalkan, siang. HP-nya berjalan. boleh, misalkan ini Debi, Alifa Debi, di sampingnya ada jamnya. 11.30, 12.30 ada jamnya. Jadi kalau jamnya dan harinya besok tidak akan dinilai. Wes, ditutup Budita pembelajarannya hari ini dan anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dengan cepat. Ya, kurang lebihnya Budita dan Pak Roman mohon maaf. Ada tambahan lagi, Pak Roman? Sebentar, ditambahi sama Pak Roman. Oke. Itu ada yang di kasur. Ada yang di kasur. Ya apa lah. Oh, arek pengen nang kasur. Anak-anak, hari ini materi pelajarannya adalah tematik dan TPQ ya. Ya, tematik dan TPQ. Ya. Kita lihat dulu ya. Iya, Pak. Iya. Ya, kok Matt ini? Oh, ini salah ini. Untuk Salah. Bapak itu di luar ada bapak-bapak guys. Oke ya, nanti menuju ke apa Budita? Grupnya TPQ ya. Grupnya TPQ. Di Saya soroti grupnya kemarin itu TPQ grup sudah ada TPQ. tugas, Pak. Sudah ada tugas ya. Saya soroti kemarin grup TPQ yang paling sepi adalah grup ke jilid 4. Ya, jilid 4 nggak pernah dikasih tugas ya. Iya, saya coba yang jilid 4 siapa saja? Apa nih bos? Jilid 8. Siapa aja yang jilid 4 di sini? Jilid 4, jilid 5. Jilid 4, jilid 5. Iya. Iya, iya. Nggak pernah dikasih tugas ya? Nggak pernah dikasih tugas sama? Iya, Pak, Nggak pernah? pernah. Aku juga Iya. Kita Silahkan. Dengarkan. Dengarkan. Yang jilid 5 yang nggak pernah dikasih tugas TPQ, silakan dijabri ustadzahnya. Atau di grupnya langsung di WA. Ustadzah ini nggak ada tugas, gitu ya. Berani ya? Hei, halo, yang jilid 5. Jilid 4, jilid 5. Insya Allah, Pak. Insya Allah, oke. Wis nggak usah melalui Pak Rohman, langsung dijabri sendiri. Ya, dijabri sendiri. Lima sudah ada, Pak. Oh, jilid 5 sudah ada, berarti jilid 4 nanti ditanyakan. Ya, karena kemarin Ada, Pak. Saya ya jilid 5 ada. Jilid 4 berarti. Jilid 4 nanti ditanyakan kalau belum ada tugas ya. Siapa itu? Siapa ustadzanya? Sudah ada? Ya, kalau sudah ada, ikuti. Kemudian, tahfidz. Nah, kelas 5B dapat teguran dari guru tahfidz yang baru. Karena dulu di zamannya Bu Nasiha nggak ada yang setoran tahfidz kelas 5B. Kelas 5A tok sing setoran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti dilanjut 5B karena setoran tahfidznya itu nanti dipegang Pak Dean. Pak Dean akan sering-sering upload nilai. Ya, sama kayak Pak Rohman dan Budita biasanya yang sering-sering upload nilai. Jadi nanti yang nggak ngerjakan dan nggak hafalan akan ketahuan. Didelok wong sak grup itu. Oh, anakku oleh nilai 30. Ya, gitu ya. Ya enggak apa-apa, wis. Pokoknya kamu mau belajar. Ini mau belajar tapi maksa gitu ya. Oke, itu saja hari ini. Oke. Saya kalau ngerekam tahfidz